Salam sejahtera dan selamat sore anak-anak semua dimanapun anak-anak berada beserta orang tua dan para pendamping semuanya. Hari ini, hari Minggu, waktunya sudah pukul 4 sore, waktunya kita untuk beribadah sekolah minggu. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri, kita pujikan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang ulangi mulai dari atas, sikap berdoa yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang berdoa yang baik dan sungguh-sungguh tirukan Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu lalu. Tuhan, urapi ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Sertai kami, lingkupi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Bagi teman-teman yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang sudah undur, Tuhan tarik kembali untuk lebih setia beribadah kepadamu. Urapi juga kakak-kakak dan tante yang saat ini membantu pelayanan kami agar pelayanan kami berkenan kepadamu. Segala roh nakal, roh main-main, roh tidak taat dengar-dengaran, kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi engkau keluar dari tempat ini, dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Hari ini hari apa? Iya betul, hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu itu harinya kita beribadah kepada Tuhan. Kita lakukan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
ada hari apa lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dalam satu minggu ada 7 hari. Nah anak-anak, mari kita lakukan hari ini harinya Tuhan, tapi dengan menyebutkan nama-nama hari tadi ya. Yuk Kak. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Nah, sudah. Anak-anak masih ada satu lagi dalam versi bahasa Inggrisnya. Yuk kita belajar bersama-sama ya. This is the day, this is the day, the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Nah, masih semangat ya anak-anak ya? Masih bangkit berdiri. Dalam seminggu ada 7 hari kita sudah diberkati Tuhan selalu karena cinta Tuhan Yesus kepada kita. Nah, apakah balasan yang kita berikan kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah cinta kepada kita, bahkan rela mati di kayu salib untuk kita. Kita pujikan, setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, Dia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Ini ada gerakannya ini anak-anak. Yuk kita belajar ya. Anak-anak bisa duduk kembali, Tante akan memberikan beberapa pengumuman. Sekolah minggu kita sudah offline ya anak-anak ya. Anak-anak bisa hadiri ke gereja jika tidak dalam keadaan sakit. Di Surabaya pukul 9.15 pagi, di Malang pukul 10, di Medan pukul 10.15, dan di Jakarta pukul 4 sore atau pukul 16. Nah, untuk mengikuti ibadah secara offline, anak-anak bisa mendaftar terlebih dahulu lewat orang tua atau guru-guru sekolah minggu. Kemudian yang kedua, setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian rapi ya, baik yang offline maupun yang online. Jangan lupa menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan juga buku tulisnya, dan juga alat tulisnya bagi yang sudah bisa membaca dan menulis. Nah, yang ketiga, ringkasan firman, link YouTube, tugas, ataupun kegiatan sekolah minggu secara online bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Nah, yang terakhir, jika anak-anak ikut beribadah bersama orang tua di gereja, nah anak-anak harus taat dengar-dengaran ya. Artinya tidak boleh mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak teriak-teriak, tidak lari-lari. Anak-anak belajar untuk duduk manis, ikut memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang manis.
Oke, kita akan memasuki firman Tuhan. Tante undang anak-anak untuk bisa bangkit berdiri. Sebelum memulai firman Tuhan, mari kita pujikan Mari Masuk. Sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tutup mata, kita berdoa. Ikuti Tante. Tuhan Yesus, sertai kami, urapi kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan taat dan sungguh-sungguh. Urapi hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar dan seturut kehendak Tuhan. Sertai kami, supaya kami bisa mendengar, percaya, mengerti, terlebih mempraktekkan firman dalam hidup kami sehari-hari. Sertai kami, supaya Tuhan berada dalam hati kami. Segala roh jahat yang mau merampas benih firman, Tuhan tolong usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan, pergi keluar dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang sudah besar bisa mempersiapkan Alkitabnya, dan anak-anak bisa duduk ya. Sikapnya yang baik ya saat mendengarkan firman. Firman yang Tante sampaikan sore hari ini ada dalam Alkitab, Kitab Markus, di dalam Perjanjian Baru, pasal 12 itu yang besar, kemudian 41 sampai dengan 44. Perikopnya tentang persembahan seorang janda miskin. Tante baca dulu ya anak-anaknya ya. Nah, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42-nya, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat terakhir 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, ini adalah firman Tuhannya adalah tentang persembahan atau memberi. Secara jasmani kita tahu ya, memberi itu memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Bisa juga memberi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, secara rohani apakah arti persembahan itu? Kita baca di dalam kitab Roma 12 ayat 1. Anak-anak di slide juga ada, bisa dilihat dan dicari ya di Alkitabnya masing-masing. Tante bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita melihat tadi persembahan, kalau janda miskin tadi memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Tetapi kalau di dalam kitab Roma ini, persembahan kita apa? Yaitu ibadah yang sejati, yaitu kita harus bisa beribadah melayani Tuhan. Nah, di dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan, kita harus memperhatikan beberapa hal supaya ibadah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan 18. Tante bacakan ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi, kita beribadah melayani harus memperhatikan kebenaran. Artinya apa anak-anak? Kita beribadah melayani harus didorong untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyucikan kita, bukan oleh dorongan atau paksaan orang lain. Nah, kita harus beribadah dengan sukacita, kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa menyucikan kita. Kemudian yang kedua, ibadah pelayanan yang harus kita perhatikan adalah di dalam Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Yang kedua apa? Ibadah pelayanan kita jangan munafik. Artinya kalau kita beribadah melayani, jangan supaya dipuji orang atau supaya dilihat orang. Waduh, akibatnya apa tadi di sana? Tidak memperoleh upah dari Bapa kita yang ada di surga. Bahkan hukuman yang akan datang kepada kita. Akibatnya ibadah kita tadi apa? Sia-sia. Nah, yang ketiga, beribadah melayani harus dengan kesungguhan, yaitu setia, tekun beribadah melayani dan juga dalam kerelaan hati. Ayo kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Kitab Korintus ini ada di Perjanjian Baru ya anak-anak ya. Nah, Tante bacakan ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya dalam beribadah melayani Tuhan, kita seperti tadi, janda miskin tadi, memberi dengan kerelaan hati, bahkan seluruh nafkahnya diberikan. Peser itu kalau dalam arti secara kamusnya itu adalah nilai terkecil dari mata uang. Nah, tetapi Tuhan tidak melihat besar kecilnya pelayanan kita atau ibadah kita, tetapi Tuhan melihat apa? Kesetiaan, kesungguh-sungguhan kita, ketekunan kita, dan juga kerelaan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan.
Nah, tadi ingat ya anak-anak ya. Jadi dalam beribadah pelayanan kepada Tuhan kita harus benar. Kemudian yang kedua apa? Jangan munafik, jangan hanya untuk dipuji. Yang ketiga, melayani dengan kesungguhan, setia, dan juga dengan rela hati. Nah, proses agar persembahan kita atau ibadah kita berkenan kepada Tuhan itu bagaimana? Satu, yaitu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur ini ada di Perjanjian Lama ya anak-anak ya. Nah, Tante bacakan ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Anak-anak, seringkali kalau kita akan beribadah melayani di gereja, kita berpikir nih, besoknya ulangan contohnya. Nah, anak-anak khawatir, gimana ya belajarnya ya, waktunya enggak keburu nih kalau harus belajar. Padahal nanti sore ada ibadah. Nah, anak-anak jangan khawatir, percaya Tuhan akan bertindak untuk anak-anak. Tetapi anak-anak juga tetap harus belajar ya, giat ya, mungkin mengorbankan waktunya, jam istirahatnya dipakai untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua, prosesnya supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan adalah berdiam diri. Kita baca masih di kitab Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Di sini yang pertama adalah berdiam dirilah. Artinya apa? Anak-anak harus bisa mengkoreksi diri. Ibadah pelayanan kita itu harus benar-benar dikoreksi dari hidup kita sendiri ya anak-anak ya. Nah, kadang ibadah pelayanan kita masih belum setia. Anak-anak masih datang tidak datang, datang tidak datang. Nah, mulai dari sekarang harus mengkoreksi diri supaya bisa lebih setia. Nah, artinya selain juga mengkoreksi diri adalah mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Sama seperti janda tadi, ibu janda tadi memberikan dengan segala kekurangan. Hanya 2 peser dibandingkan orang kaya-kaya tadi yang memberikan dengan lebih banyak ya uangnya pastinya. Ibu janda tadi hanya memberikan 2 peser. Nah, kita harus mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan, supaya tangan kasih karunia Tuhan yang menjamah kita, sehingga ibadah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, hasilnya apa anak-anak? Jika kita bisa beribadah, melayani Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan, hasilnya Tuhan yang akan memelihara dan melindungi kita di tengah kegoncangan dunia sampai dengan akhir zaman nanti. Masa antikris berkuasa. Nah, nanti anak-anak baca di rumah ya. Pada kitab Markus 13 itu adalah tentang khotbah akhir zaman. Nah, sebelumnya Tuhan mempersiapkan kita supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita bisa beribadah dengan benar, tidak munafik, sungguh-sungguh, yaitu dengan setia, tekun, dan juga dengan rela hati. Sehingga saat menghadapi akhir zaman, menghadapi kegoncangan, kita sudah siap. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat Tante sampaikan sore hari ini. Semoga menjadi berkat dan praktek hidup buat anak-anak semua. Kita bangkit berdiri ya anak-anak ya. Kita tutup ibadah kita sore hari ini dengan sikap yang berdoa dengan baik, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami terima sore hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi praktek dalam hidup kami sehari-hari. Sertai dan berkati orang tua kami, gembala kami, terlebih untuk pembukaan firman-Mu. Sertai kami juga Tuhan, di dalam kesehatan dan juga dalam sekolah kami. Tuhan tolong
Jika sebentar, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Tuhan berkenan menyertai kami dan kami dapat beribadah kembali minggu depan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak, sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih.